Sabtu tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 April 2017 Miladiah. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang hadir pada hari ini di acara Milad ke-52 Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Pak Rektor dan seluruh senat daripada Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kepada saya untuk sedikit memberikan beberapa highlight dan bertukar pikiran dalam hal pembangunan Indonesia, terutama sesuai dengan misi dan visinya pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala, di mana pemerintahan ini untuk pertama kalinya menggaungkan pembangunan kemaritiman Indonesia, ingin menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Dua visi dan misinya sangat relevan, sangat realistik, dan memang itu sebenarnya yang harus kita lakukan sejak Indonesia merdeka. Kenapa demikian? Karena 70% dari wilayah Indonesia adalah laut. Yang kedua, dari histori kita, abad ke-16, abad 17, abad 18, sampai terakhir kita merdeka, Indonesia sebetulnya masih dikenal sebagai bangsa bahari. Akan tetapi pembangunan pemerintah, beberapa periode pemerintahan terakhir semua berputar menjadikan Indonesia sebagai salah satu negeri dengan sumber daya alam dan berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan, tidak menyentuh kepada kemaritiman. Nah, sekarang kita ingin berubah. Sayang, beberapa tahun belakangan banyak yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa degradasi dari industri perikanan maupun livelihood bidang dan layanan itu sudah hampir luluh lantak dan hancur dikarenakan kegiatan ilegal, unreported and unregulated fishing yang dilakukan oleh banyak kapal-kapal asing di laut Indonesia. Perlu saya memberikan highlight sensus tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, itu jumlah rumah tangga nelayan di Indonesia itu berkurang dari 1.600.000 menjadi hanya tinggal 800.000 saja. Ada penurunan 50% karena memang mata pencaharian sebagai nelayan dalam tahun tersebut pada saat sensus dilakukan itu memang sudah tidak menguntungkan dan aman untuk kehidupan mata pencaharian masyarakat. Kemudian 115 industri perikanan perusahaan juga hancur pada satu dekade yang sama. Sebelumnya tidak banyak yang tahu Pak kenapa dan mengapa. Baru sekarang ini terkuak besar-besar karena untuk pertama kalinya tahun 2004 pemerintah Indonesia melegalkan nasionalisasi kapal-kapal asing untuk bisa berbendera Indonesia. Pencurian ikan sudah terjadi berpuluh tahun sebelumnya, tetapi tidak semasif yang mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Begitu nasionalisasi bendera terjadi, maka menjadi legal dan resmi kalau ada kapal asing, bentuknya itu asing, tapi sudah berbendera Indonesia. Yang
Yang terjadi adalah karena praktek ini sudah terjadi berpuluh tahun, kolusi dan kronisme yang terjadi antara aparat penegak hukum, aparat di laut, aparat di kementerian, dan semuanya sudah terjadi. Perusahaan-perusahaan atau pengusaha besar Indonesia menjadi proxy atau agent perantara yang memastikan bahwa operasional daripada kapal-kapal asing ini aman. Akhirnya semua menjadi hal yang lumrah dan biasa. Kita tidak tahu, saya sendiri sebagai pengusaha ikan, tahu-tahu ya kita berhenti karena tidak ada lagi raw material. Lobster yang tadinya ribuan ton ekspor ke Jepang, tiba-tiba menjadi hanya 300 ton saja. Kita juga tidak tahu, karena ternyata tahun 2000 sudah dimulai penjualan bibit-bibit lobster ke Vietnam. Vietnam yang tadinya tidak punya lobster sekarang ekspor 30.000 ton. Indonesia baru tahun ini menjadi kembali 1.000 ton. Sebelumnya hanya 300 sampai 500 ton saja. Jadi banyak hal yang kita tidak lihat, banyak hal yang kita tidak tahu terjadi, merubah tatanan, menghilangkan beberapa profesi kultur yang ada di masyarakat. Contohnya di Pantai Utara, dulu kita lihat banyak ibu-ibu di pinggir-pinggir jalan itu pakai ember bekas cat dan baskom, jualan rajungan rebus. Berapa tahun ini sudah tidak ada lagi. Zaman tahun 2000-an ke sana, sebelum dimulainya cantrang yang merajalela di Pantura, karena susahnya cari ikan, masyarakat memodifikasi alat tangkap, maka muncullah trol-trol kecil. Dari trol-trol kecil dimodifikasi lagi menjadi kapal-kapal cantrang yang besar. Akhirnya ratusan ton udang yang biasa muncul di Cirebon, Luhut, semua sekarang pun tidak ada lagi. Kakap merah hilang, berganti menjadi industri surimi, menjadi industri penangkapan ikan yang khusus menangkap ikan-ikan ruca atau ikan-ikan kecil. Perubahan-perubahan ini telah mendegradasi posisi Indonesia dalam ekspor. Negara kita dengan wilayah laut nomor 2 terluas di dunia, ekspornya nomor 3 di Asia Tenggara. Itu pun dengan budidaya, hasil tangkapan lautnya hampir tidak ada. Kita dirugikan 200 triliun tiap tahun sampai 300-an triliun. Bahkan mungkin kalau kita teliti kembali sebetulnya lebih dari itu. Luar biasa kerugian yang kita buat. Saya buat sebagai contoh dengan adanya penegakan hukum yang kencang dan keras. Tadi Bapak Koordinator Kopertis bilang saya ini menteri yang berani. Sebetulnya Pak, kalau saya mau jujur, itu bukan karena berani, Pak, tapi karena desperation. Begitu saya sadari bahwa ini kejadiannya petanya seperti ini, tidak ada jalan lain. Dan alhamdulillah di tengah misalnya tidak sempurnanya undang-undang yang dibuat di negeri ini atau yang ada di negeri ini, ada satu hal bohir-bohir pembuat undang-undang perikanan yang lupa penenggelaman kapal itu ada. Tidak hilang itu, Pak. Yang lain-lain hilang. Jadi seperti nakoda, awak kapal kita tidak boleh tahan kapal asing nih, Pak. Tapi kalau dalam negeri kita boleh sel. Luar negeri nggak boleh, Pak. Kapal asing yang beroperasi di Indonesia tertangkap secara ilegal, kapalnya bisa ditenggelamkan, tapi nakodanya bisa diapa-apain, Pak. Tidak bisa dimasukkan sel. Jadi tapi ya satu itu untungnya tidak lupa. Jadi saya lihat peta angkatan laut cuma punya kapal sedikit, KKP apalagi, polisi kapalnya kecil-kecil, paling juga bisa beroperasi di bawah 12 mil. Ya dengan semua kondisi yang sudah, dan saya lihat petanya juga, wah ini banyak tokoh nasional, banyak pengusaha besar, dari anggota dewan, tokoh partai, dirjennya KKP, semua insert di dalam permainan ilegal agrikultur dan ekoturisme. Saya mau meranginya gimana?
karena desperation tadi ya, saya lihat satu-satunya jalan, satu konsensus nasional. Saya usulkan ke Pak Presiden, kita eksekusi undang-undang perikanan kita, supaya nanti aparatnya KKP, pegawainya KKP, Angkatan Laut, nangkep, tenggelamkan, tidak ada komplain dari para pemilik kapal itu. Karena ya ini perintah Menteri Susi, Menteri Gila, sama Presidennya, ya selesai dong Pak. Dan itu memang is the only way out pada saat semua sistem sudah corrupted dan terkooptasi. Kita harus membuat satu sempalan, satu breakthrough, satu gateway yang tidak normatif. Karena kalau normatif, saya harus bereskan dulu aparat saya. Nah, begitu beres ternyata nggak ada orang lagi, semua masuk penjara lagi mana? Nggak bisa juga kerja. Nah, iya dong Pak. Mau nyuruh Angkatan Laut tangkap, ya nggak bisa juga Pak. Kalau mau kita beresin aparatnya dulu, berarti Angkatan Lautnya juga habis. Ya hal seperti ini realita. Dan saya bilang sama Pak Presiden, kita kan bukan mau menyalahkan bangsa kita sendiri. Ini persoalannya tadi. Bapak bicara, kita bukan mau mempersoalkan, tapi justru mencari solusi untuk persoalan negara. Ya Pak Presiden bilang ya, silakan untuk menteri. Saya bilang kita tidak akan black sheep siapapun, pokoknya tujuan kita bersama. Jadi saya mulai gaungkan, saya panggil dubes-dubes dari negara-negara yang memang biasa curi ikan. 6 dubes saya ajak makan siang, Pak. Makan siangnya lama, hampir 6 jam, Pak. Saya bilang, Excellency Ambassador, saya bilang, you know I'm just become appointed by the President as a minister 2 weeks ago. You know I would like to get your assistant, karena saya bilang saya ini menteri yang pendidikannya paling rendah, tapi portofolionya paling besar. Untuk pekerjaan sebesar ini, saya perlu bantuan Anda semua. Saya bilang, do you want me to success on my job? Oh, of course, Excellency. Presiden bilang, you are legend. Saya bilang, baru 2 minggu udah dibilang legend. Tugas-tugas lain, apa-apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, we want to execute our Constitution number 45 year 2009, which allowing me to sink every ship that fishing illegally in our water. Okay, what we have to do, Excellency Minister? Yeah, announce in your country, I will do that. And that's definitely will be no compromise, no negotiation. The way I am, saya bilang, you look at me, you know. Kebetulan waktu itu 2 minggu itu wartawan sudah tulis Susi itu menteri yang no nonsense. Jadi action, no nonsense, no talk. Jadi mereka mengerti. Kemudian saya bilang sama mereka, ya selain itu, ya saya minta Anda menemukan segera dan akan ada moratorium untuk kapal-kapal ikan eks asing yang saya terbitkan Permen nomor 56 selama 6 bulan. Yang kedua, Permen 57 pelarangan transshipment. Jadi tidak boleh bongkar muat di tengah laut, karena selama ini pencurian ikan itu bisa jalan karena adanya transshipment. Jadi tidak pelabuhan di Ambon di mana juga sepi Pak, tapi ribuan kapal di tengah laut. Minyak semua diangkut di tengah laut, ganti kru dilakukan di tengah laut, ikan tangkapan juga dibawa langsung dari tengah laut. Jadi di Indonesia banyak kota-kota terapung. Kita dulu cuma tahu bahwa orang Pulau kok kehabisan minyak, ngantri minyak di TV-TV kita lihat, ya salah satunya karena minyaknya itu diangkut di tengah laut. 2 tahun ini alhamdulillah kita tidak pernah lihat lagi. Betul tidak? Betul. Sejak pemerintahan Joko Widodo tidak ada gambar di TV masyarakat ngantri minyak tanah atau BBM dengan botol-botol atau jeligen-jeligen. Tidak ada lagi. Jadi rupanya tahun pertama saja Pertamina itu surplus bahan bakar dieselnya itu sampai 37%.
berarti value-nya saja itu 60-70 triliun. Tadinya saya juga nggak ngeh Pak, apa urusannya, apa hubungannya? Ya rupanya minyak kita juga dipakai buat nyolong ikan kita. Jadi ya itu saking baiknya Indonesia bangsa kita, orang nyuri pun dikasih minyak sama kita, diamankan oleh aparat kita lagi. Nah itu dia. Jadi KKP keluarkan izin, ya yang di lapangan disuruh mengamankan gitu. Nah, setelah itu tugasnya pulang, udah selesai, mereka umumkan di negara masing-masing. Saya buat 3 permen Pak, 56, 57, 58. Yang 58 itu adalah disiplin ngeri punishment untuk PNS. Kenapa harus saya buat itu? Pegawai negeri sipil nggak bisa dipecat Pak. Jadi ya saya harus bikin permen. Kalau dia melanggar, saya kasih hukuman disiplin. Jadi saya buat permen 58. Permen 56 itu khusus moratorium kapal-kapal ex asing. Sebuah permen yang sebetulnya weird, aneh, karena itu spesifik dan sedikit rasis, membedakan kapal dalam negeri dan kapal ex asing. Ya karena memang kita mau menyelesaikan persoalan, bukan mau membabi buta menyetop semua industri kapal satu-satu. Banyak yang protes, termasuk ada akhir-akhir ini ada satu pengamat atau advokat kalau tidak salah dari Muhammadiyah, namanya Bapak Rustianto Samawa, yang menyerang permen 56. Saya heran, permen 56 ini kapal ex asing, Bapak mewakili nelayan asing yang mana kan itu. Nah, kemudian tapi sudah ada bantahan dari majelis bahwa itu pribadi saja. Tapi itulah yang terjadi, bahwa mereka tidak segan menggunakan lini-lini atau NGO personal untuk menyerang kebijakan-kebijakan kita. Saya bilang permen 56 juga sudah tidak ada, sudah habis, karena moratorium itu ada masa berlakunya. Itu moratorium hanya untuk 6 bulan kali 2, November 2015 sudah tidak ada lagi itu moratorium. Tapi masih ada yang menyerang saya per minggu kemarin tentang permen 56. Saya bilang, Anda tahu atau tidak? Saya bilang. Tapi ya anyway, apa yang kita lakukan adalah hal yang sangat besar. Saya pikir tadinya kecil saja, tidak terpikir begini besar. Tapi begitu mulai terkuat satu persatu, kita lakukan analisis evaluasi. Selesai saya panggil pengusaha-pengusaha besar, tokoh-tokoh nasional satu-satu, tapi Pak mereka saya panggil. Saya ajak makan siang. Saya tanya, kapal lo berapa? Kapal apa? Kapal berapa? Saya bilang, izin kamu berapa? Ya izin 100. Ya kapalnya ada berapa? Izinnya 100. Kapalnya berapa? Kamu kopi berapa? Ya 3. Tidak percaya. Ya 5. Nggak percaya. Ada mungkin 10 kadang-kadang. Saya mengumpulkan data di dalam KKP juga tidak mudah. Saya harus seperti cabut gigi dari kerbau. Susah sekali. Hari ini 1.600, besok 1.100, besok 1.300. Yang benar yang mana data? Anyway, terakhir saya dapat 1.300. Oke. Nah, kalau di kopi 3 itu udah 3.900, Pak. Kalau di kopi 5 ya udah 7.000, Pak. Kalau di kopi 10 ya 13.000, Pak. Kapal asing berkeliaran di laut kita. Itulah yang membuat terpuruk industri 115 industri perikanan itu, kurang lebih nilai ekspornya hampir mencapai 4 sampai 6 miliar dolar. MSY kita sebelum illegal fishing betul-betul merajalela itu di sekitar 15-an juta ton. Turun sampai menjadi tinggal 5,2 juta ton tahun 2014. Nilai tukar nelayan juga hanya 102.
Sekarang nilai tukar nelayan sudah 110. Nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 120. Bisa dilihat itu satu hal yang kelihatan bahwa sekarang usaha perikanan sangat menguntungkan dalam 2 tahun saja. Perikanan juga menjadi satu-satunya komoditi yang menyumbangkan deflasi. Pada saat semua indikator harga komoditi lainnya menyumbangkan inflasi karena pencabutan subsidi. Berarti ikan banyak, harga turun. Yang kedua, di luar negeri harganya mahal, di dalam negeri harganya turun. Import yang biasanya permintaan 500.000 ton, kita kasih izin 300.000, itu pun sekarang yang terpakai hanya 10% saja. Itu bukti bahwa industri sudah memakai barang-barang dari dalam negeri. Dan apa yang kelihatan juga adalah bahwa sekarang MSY kita, biomass kita sudah naik menjadi 240%. Dan ini seluruh dunia bisa lihat, karena kalau biomass atau klorofil itu bisa dilihat dari citra satelit. Berarti Indonesia menjadi satu-satunya negara yang punya kemampuan recovery to increase biomass 240%. Sementara bagian dunia lainnya itu depleting 3 times faster than its study atau its analyzed, bagian dunia lainnya. Dan ya proven atau puzzle itu completed one after another. Sekarang terbukti bulan-bulan ini seluruh negara di wilayah Laut Cina Selatan ini melakukan moratorium. China melakukan moratorium, Vietnam melakukan moratorium penangkapan. Kalau saya tadi melakukan moratorium untuk kapal ikan ex-asing. Jadi bukan penangkapannya tetap jalan, tapi kapalnya yang saya hentikan. Dan barulah kita lihat kapal-kapal besar bersandar di pelabuhan yang tadinya tidak kelihatan. Kapal-kapal raksasa dan jaringnya pun ratusan kilometer satu kapal itu. Yang saya tenggelamkan, kandaskan di Pangandaran itu panjang jaringnya 399 kilometer. Jadi Jakarta Semarang. Jadi kalau ikan kita habis ya wajar, Pak. Mas selama ini kita nggak lihat kan itu di tengah laut semua minyak apa semua di tengah laut. Panjang pancingnya saja 7 km. Tapi saya belum kaget lagi kemarin dari Jepang kita. Tahu kapal Jepang longline itu rata-rata panjang longline-nya pancingnya 150 km. Ya kalau pancing masih termasuk ramah lingkungan, Pak, karena satu tidak mungkin dimakan oleh 2-3 ikan. Tapi kan itu juga puluhan ribu. Jadi kalau long line dipasang oleh 3 kapal ya sepanjang Jawa sudah selesai. Sama jaringnya juga begitu. Dan alhamdulillah sekarang ya ikan di mana-mana banyak. MSY kita naik dari 5,2 juta ton menjadi 9,9 juta ton. Konsumsi ikan kita dari 36 kilo naik dalam 2 tahun ini menjadi 41 kilo. Berarti ada kenaikan 1.250.000 ikan yang dimakan oleh bangsa kita. Saya berharap persoalan sensus dengan naiknya kuntet rate bangsa kita. Jadi dari sensus 2003-2013 itu stunting index anak-anak Indonesia itu jadi 39%. Jadi istilahnya 1 dari 3 anak ya, Pak. Tumbuhnya kuntet kecil. Sementara bangsa lain justru tambah setiap dekade 2 cm, 1,5 cm. Tapi bangsa kita 2003 sampai 2013 tuh angka stunting indexnya 1 dari 3 anak. Ini adalah alert dan warning untuk kita. Kalau pertumbuhan badannya seperti itu, benar ada anak yang kecil juga pintar.
pintar, tapi secara logika in general itu adalah kualitas daripada manusia Indonesia dalam 10 tahun itu kurang baik. Dan mereka memerlukan a better diet, makan protein harus lebih baik, harus lebih banyak. Jadi ironi dan paradoks, bangsa Indonesia yang punya laut nomor 2 terpanjang di dunia, itu bangsa anak-anak kita ini malnutrition, malprotein, karena tumbuhnya stunt. Dan ini dirilis oleh WHO, dirilis oleh World Bank, dirilis oleh oleh paper dunia. Memalukan. Kita harus berbaiki. Dan saya berharap kita targetkan tahun ini menjadi 46 kilo. Jadi saya mohon perguruan tinggi, ibu-ibu mulai mengkampanyekan dan mulai mempraktekkan bahwa makan ikan lebih sehat daripada makan daging. Yang kedua, daging kita juga daging impor. Harganya termahal di dunia. Karena daging sampai 130.000 itu mahal sekali. Saya duduk dengan Menteri Vietnam di Natuna berapa jam, 6 jam naik kapal. Setelah tanggal 17 saya tenggelamkan 70 kapalnya dia. Tanggal 18 dia datang, saya ajak keliling Natuna. Kita mengerti kok Pak. Jadi setelah saya kasih tahu, kadang-kadang kita ketemu acara resepsi dubes Thailand, oh excellency, minta maaf masih ada nelayan Thailand yang curi. Ya saya bilang, minta maaf juga ambasador saya tenggelamin lagi. Dan kita bisa duduk sama-sama satu meja, itulah bilateral yang benar dan baik. Bahwa pencurian ikan tidak menjadi bagian dari hubungan baik antar negara. Ya nggak bisa masuk pencurian ikan masuk hubungan baik antar negara, tidak ada cerita. Nah, jadi apa yang kita lakukan, dan terakhir komitmen presiden juga betul-betul dipenuhi. Bulan Mei tanggal 18 2016, selain November 2015 presiden membentuk Satgas 115 khusus untuk menangani illegal fishing. Presiden juga membuat keputusan yang sangat luar biasa, dan perguruan tinggi dalam hal ini harus mengapresiasi dan harus punya komitmen untuk menjaganya. Perpres nomor 44 yang memutuskan perikanan tangkap masuk dalam daftar negatif list untuk investasi asing. Itu luar biasa. Banyak orang tidak percaya karena di era global yang semuanya serba open, serba welcome, gas sudah bukan milik kita, minyak juga sudah bukan milik kita, tambang pun sudah separuh milik orang, laut menjadi satu-satunya sumber daya alam yang sepenuhnya oleh Pak Presiden diberikan kepada anak bangsa sendiri saja. Bagaimana saya bisa tunjukin Pak Presiden? Rahasia. Yang penting sekarang Presiden sudah melindungi SDA ini menjadi milik 100% bangsa Indonesia. Dan sekarang kalau orang mau minta izin kapal tangkap itu ada izin Pak. Sampai kepada modal uangnya dari mana kita teliti. Tapi dibalik sama saya, pengolahan ikan, industri perikanannya boleh asing masuk, tidak ada masalah, 100% pun boleh. Dulu dibalik Pak, tangkapnya boleh 100%, pengolahannya minoritas. Jadi memang orang seperti disuruh curi saja bawa ini, tanpa memberikan nilai tambah.
Ini yang saya balik. Presiden adalah figur yang sangat berani. Tanpa keberanian beliau dan kebulatan beliau, polisi apapun rencana saya tidak mungkin bisa saya jalankan. Komitmen beliau luar biasa. Dan dengan segala kepercayaan juga beliau berikan pada saya untuk melakukan polisi program yang terbaik untuk kelautan dan perikanan kita. Sekarang tuna Indonesia sudah nomor 1 yang segar di Jepang. Thailand yang biasanya surplus GDP perikanannya sekarang dari tadinya plus 15 sekarang minus 3,5. Itu luar biasa. Dan perkiraan dalam waktu dekat China yang tadinya the biggest seafood exporter akan menjadi the biggest seafood importer. Jadi saya tidak terbayang bahwa penenggelaman kapal itu bisa merubah GDP negara orang, bisa merubah tatanan ekonomi itu. Tidak terbayang. Karena saya tidak mempunyai, tidak pernah belajar di dalam sebuah sistem seperti perguruan tinggi punya untuk meriset dari awal apa akan kemana sampai mana. Jadi logika saya ya itu yang saya pakai. Persoalan ini, praktikal ini ke sana, persoalan ini kalau begini nanti ke sana, semua by logic. Barangkali itu juga saya harus berterima kasih karena Bapak saya adalah orang yang sangat rasional, sangat logik, dan beliau memperbolehkan saya sebagai seorang anak untuk tumbuh bebas berpikir dan berlogika, dan itulah yang saya pakai. Dan dengan semua yang saya pelajari ya saya praktekkan dalam jabatan saya sebagai menteri. Saya bangun kultur transparansi, kultur integritas tinggi, kultur cepat kerja dan kerja lepas dari formalitas dan lain sebagainya. KKP mungkin satu-satunya departemen yang tahun kemarin men-self blocking anggaran yang 7T pulangkan ke negara. Tahun ini baru kuartal pertama kita sudah self blocking 1 triliun Pak. Jadi ya saya bilang kamu mau punya program apa program kalian? Bisa eksekusi atau tidak? Keraguannya seperti apa? Keyakinannya seperti apa? Kalau kira-kira sudah tidak ya coba saja. Itu saja. Kita merubah pola perjalanan dinas. Dari tadinya bawa stafnya bawa stafnya bawa staff. Dirjen saja saya larang bawa staf. Jadi sendiri nggak ada sendiri. Dan ya kita bisa berhemat banyak. Merubah paradigma cara membuat program. Saya tahu kendala juga masih banyak karena bagaimanapun juga kita masih harus bekerja sama dengan kepala daerah, kepala dinas masih belum tahu tata cara kerja kita yang baru ya kegagalan atau miscalculation pasti akan ada, tapi at least sudah saya tekan maksimum. Lain dari itu perikanan Indonesia sekarang juga dilirik menjadi satu tempat yang sangat menarik karena ikannya tambah. Sekarang MSY menjadi 9,9 juta ton. Kalau 1 juta ton dihitung misalnya 1 kilo, $1 saja 13.000. Itu sudah $1 miliar per juta ton ikan. Tapi kan bukan cuma ikan yang $1. Ada udang, ada cumi-cumi, ada lobster, ada hal lain yang lebih tinggi nilainya. Ada saya tahu beberapa wilayah yang terkena dampak daripada permen yang saya buat kemudian untuk mengawal sustainability kita. Yang tadi
yang tadinya kita itu produksi sedikit menjadi naik, dan saya beberapa program kita dari kedaulatan bergeser ke sustainability, itu misalnya melarang cantrang, melarang troll, ya karena itu merusak. Kapal-kapal cantrang Pantura yang cuma 6 kilometer talinya itu bisa sweepingnya tuh 280 hektar. Dan sekarang sudah banyak yang berubah ke gillnet. Untungnya 30 kali lipat, karena dia dapatnya ikan kakap, ikan kerapu, ikan tenggiri, bukan lagi ikan mata goyang dan butiran. Nah, ini perguruan tinggi bisa membantu masyarakat untuk mengerti sustainability, untuk mengerti apa itu keberlanjutan. Program keberlanjutan ini menjadi pilar nomor 2 karena presiden misinya menjadikan laut kita masa depan bangsa. Dan kalau mau kita pakai troll, Bapak ingat tahun 70-an Bagansi Api-Api adalah bandar ikan, kota bandar ikan. Sekarang apa? Habis. Karena apa? Karena troll. Dan tahun 80 troll sudah dilarang oleh Pak Harto zaman Pak Harto, ada PP-nya. Tapi belum dibuat permennya. Tidak ada menteri yang berani eksekusi. Saya berani. Di demo, di apa, yang negosiasi, oke, 2 tahun, oke. Sekarang sudah 2 tahun lewat, tambah lagi 4 tahun, oke. Tapi setelah Juli sudah habis. Kalau tidak, kerusakan Pantura kita akan luar biasa. Sekarang banyak kapal-kapal Pantura saya kasih izin untuk tangkap di Arafuru dan Merauke. Mereka kemarin saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha di kantor saya. Terima kasih. Nasihat Ibu justru sangat menguntungkan kami. Jadi mereka keuntungannya berpuluh kali. Dan mereka bisa nangkap di Arafuru. Dulu timur Indonesia itu tertutup untuk pribumi kita, tidak boleh apa. Hanya asing saja yang boleh tangkap ke sana. Di wilayah WPP kita yang paling subur, mereka cerita tadi malam, kalau tidak ada diskusi, tidak mungkin kami boleh ke sana, Bu. Saya bilang boleh. Siapa yang tidak boleh? Ya dulu tidak bisa kami dapat izin di sana, dan sudah penuh oleh kapal asing. Inilah kadang-kadang hal-hal yang kita banyak tidak sadar. Kesejahteraan pilar nomor 3 setelah kedaulatan, keberlanjutan, budidaya kita galakkan. Kerjasama dengan universitas kita tingkatkan bersama-sama. Saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum dengan Muhammadiyah Purwokerto. Tapi intinya mudah-mudahan dengan popularisme yang saya punya, yang kadang-kadang sangat mengganggu, paling tidak saya bisa membuat orang senang lagi dengan kelautan dan perikanan. Mudah-mudahan fakultas yang Bapak tutup bisa dibuka lagi. Dan kita bikin direct entry PNS. Ini langsung untuk the best 5 dari semua mahasiswa yang ada di Republik Indonesia untuk menjadi pegawai KKP. Jadi Pak Rektor, Pak dosen kalau punya mahasiswa the best 5 melamar ke tempat kita hanya perlu tes psikotes saja dan tes ringan saja. Kita perlu setiap tahun 300 orang. Saya ingin pegawai-pegawai KKP juga orang-orang yang hebat. Nah, kalau pegawai negeri itu isinya orang-orang sisa dari korporasi, ya nanti pemerintah dibodohi terus sama korporasi. Tidak bisa. Saya ingin merubah paradigma PNS itu yang seperti apa. Jadi saya sudah rencanakan kita akan ada golden handshake untuk yang umur 50 tahun ke atas yang masih berprestasi tentu akan kita pertahankan. Kemudian kita akan gulirkan juga
seleksi supaya memperbaiki. Saya minta sama Menpan, kalau saya lay off 1.000, saya dapat 300 best buy dengan gaji yang lebih baik sehingga mereka bisa masuk sebagai pegawai negeri yang bangga dengan gajinya, bukan yang nyari SPJ, surat perjalanan dinas atau rapat. Karena kita hitung juga kadang-kadang SPJ itu banyak sekali. Saya ajak berhitung hari itu berapa satu tahun, 365. Oke. Sabtu Minggu berapa? 72 kali 2. Oke, berarti cuma 240-an kalau tidak salah sisa hari. 220. Kemudian hari libur nasional berapa? Nah, kalau dihitung ya terlalu banyak SPJ orang kerja rapat. Nanti mau kerjanya kapan? Sama bupati juga rakornis, rakornas. Satu bupati diundang 34 menteri. Satu kali rakornas 2 hari. 70 hari sudah di Jakarta. Itu kalau perjalanannya cuma 2 hari. Tapi tentu saja merubah keseluruhan tidak mudah, Pak. Tapi Muhammadiyah dalam hal ini Universitas Purwokerto, Muhammadiyah Purwokerto sebagai institusi NGO lah atau di whatever you name it, sebuah organisasi yang akan maju, yang akan besar dan berlari kencang kalau Anda solid dan efisien. Tanpa itu tidak mungkin bisa. Sebetulnya pada saat dunia slow down seperti ini, itu restructuring overhead cost, restructuring overhead expansion, dan banyak hal. Bukan berarti expansion yang positif kita harus tidak. Kalau kita smart, tadi bekerja dengan cermat, cerdas, adalah salah satu untuk dalam rangka mengurangi inefficiency cost, tapi bisa menambah output di sisi yang outcome-nya sudah jelas. Sekarang di kita, Pak Eselon 3, Eselon 4 mau bikin program, kita tanya outcome-nya apa? Tidak ya. Banyak fungsional ya tidak apa-apa, kok kamu masih dapat gaji seperti itu. Memang harus dirubah, dan itulah yang kita inginkan kita buat dengan perikanan dan kelautan. Indonesia bila digarap luar biasa, tetapi adalah sangat penting memastikan kedaulatan sumber daya ini tetap milik Indonesia. Itu yang paling penting. Dan saya berharap perguruan tinggi akan menjadi satu-satunya benteng dan pilar. Karena akademisi, scientific itu adalah sebuah badan kultur yang bermoral tinggi, yang diharapkan menjadi fundament daripada integriti sebuah bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa juga datang dari sini. Untuk itu saya mengamanahkan perguruan tinggi tetap maju ke depan dengan menjaga kedaulatan sumber daya alam kita menjadi prioritas nomor 1. Bapak harus kritis, Bapak harus berani. Saya dapat SMS dari Pak Wijoyo Suyono setelah saya pidato di Hyatt. Madam Minister, mendengarkan Ibu bicara, betullah teori yang mengatakan if your country, your nation is not an expansive nation, being possessed and obsessed on protecting your natural resources, it's become a must and the best strategy to defend your best for your nation. SMS ini saya forward ke Bapak. Indonesia bukan bangsa yang ekspansif. Jadi sangat penting untuk kita punya possession, punya obsession untuk protecting our natural resources.
Minyak dulu booming sudah habis, kita punya apa? Sekarang kita menjadi net importer within 2 dekade saja. Dulu kita masih duduk di OPEC sebagai sekjen, sebagai pimpinan OPEC. Karena kita salah satu produser minyak terbesar. Sekarang change. Sama juga batu bara, semua ada habisnya. Marine resources is a renewable resources, but only if you can keep the sustainability of the way it's exploited. Kalau tidak, ya habis. Perlindungan plasma nutfah hampir tidak jalan di negeri kita. Glass eel kita ekspor, bibit lobster kita ekspor. Di Mesir, saya sedang mempersiapkan satu studi untuk orang KKP berangkat ke Mesir. Bagaimana mereka punya aturan perundang-undangan yang melindungi plasma nutfah dan polisi bidang pangan. Orang spekulasi pangan itu subversi, Mas. Orang menjual belikan atau mengekspor plasma nutfah juga subversi. Karena itu cikal bakal, itu the basic. Di kita tidak ada. Harga gula, harga daging, harga garam, harga apa saja komoditi pangan menjadi bulan-bulanan tata niaga yang tidak punya keberpihakan. Ini juga tidak ada hubungannya. Nah, ini yang menjadi soal. Sama juga dengan plasma nutfah. Indonesia sekarang punya satu hari harus import kepiting dan import lobster. Kenapa? Karena telurnya semua dijual. Kepiting yang bertelur yang diambil. Segara anakan Cilacap dulu kepiting bakonya luar biasa. Puluhan ton setiap hari. Sekarang dari 1 kintal saja. Karena yang bertelur diambil. Ya tidak ada lagi tambah populasi. Nah, ini hal-hal seperti ini perguruan tinggi harus menjadi pilar. Itu kedaulatan karena itu security pangan. Bayangkan sekarang Vietnam ekspor 30.000 ton lobster. Indonesia 1.000 ton. Kalau kali 30-40 dolar saja berapa triliun itu, Pak? Bibitnya dari mana? Dari Indonesia. Nah, hal seperti ini di perguruan tinggi pula hal seperti ini bisa dibuat metodologi untuk protectionnya, diusulkan kepada pemerintah untuk menjadi satu penjaga kedaulatan sumber daya alam. Karena ujungnya nanti perang yang akan terjadi bukan karena perang defense of security war, tapi lebih kepada food war. Kecukupan dari pangan akan menjadi hal utama. Di Laut Cina Selatan, di Natuna kita, pencurian ikan luar biasa. Setiap bulan kita masih tangkap 10-15. Mereka sudah tidak masuk lagi banyak 20-an ribu seperti dulu, tapi mencuri mereka masih juga karena mereka sudah tidak punya. Bulan Desember kemarin Vietnam minta perlindungan 1.900 kapalnya di Natuna dari badai. Tapi itu biasa, Pak, dia tahu minta perlindungan. Saya kasih biasanya 2 minggu. Mereka tentu sambil tangkap ikan juga begitu. Nah, kalau Vietnam saja negara kecil dengan 1.900 kapalnya, apalagi yang gede-gede Thailand dan China. Terus sekarang mereka moratorium total wilayah laut. Sementara saya dikritik oleh segelintir industri yang tidak happy. Padahal bisnis dan sustainability dan keberlanjutan itu dua hal yang harus inline. Kalau pebisnis tidak mempercayai keberlanjutan, berarti dia shooting at his own foot. Berarti bisnisnya hanya untuk waktu tertentu saja, satu saat akan habis. Disinilah adik-adik nanti jabatan menteri, jabatan politik katanya Pak, walaupun saya bukan orang politik sebetulnya. Jadi it can be replaced anytime. Tapi policy yang sudah
universitas, kepada akademisi, kepada ilmuwan, jangan sampai Perpres 44 ini dicabut oleh pemerintah. The only renewable natural resources and the only one also yang diberikan dan dikuasai penuh untuk nasional Indonesia. Ini sebuah hal yang kedengaran muslim, tapi it's happen, Pak. Kita punya Perpres. Mohon dijaga. Saya tidak akan mampu berperang sendiri karena tekanan dari luar itu besar sekali. Thai Union, satu perusahaan Thailand, itu public company, omsetnya $3,5 miliar per tahun. 90% ikannya datang dari Maluku. Bapak tahu Maluku itunya berapa? PAD dari perikanan. Seluruh provinsi Maluku 8,7 miliar rupiah, bukan dolar, rupiah. Sama Papua juga sama. Merauke cuma 1,5 miliar kalau tidak salah. Tapi Bintan, perusahaan China yang public company, omsetnya $300 juta dari 17 kapalnya yang diakui. Tidak diakui banyak. Dan masa gelap ini sudah selesai. Saya bangga dan terharu bahwa dengan kelugasan saya bisa menyelesaikan ini. Tetapi tentu keberlanjutan ini di tangan Anda semua, kita semua, generasi yang akan datang. Jangan pernah perikanan tangkap itu dikonses ke negara luar. Kenapa kapal itu ada warga negaranya? Karena kapal itu bisa dipakai sebagai alat kejahatan, alat invasi, alat intrusion, intruding country. Itu bisa dipakai kapal. Makanya ada ketentuan stateless vessel yang boleh ditembak saja kalau stateless vessel. Nah, kapal yang kita tangkap ada benderanya itu 32. Jadi kalau lewat Filipina angkat bendera Filipina, kalau lewat Indonesia pakai bendera Indonesia. Nah, ini kita selesaikan dan hampir selesai. Nah, tapi keberlanjutan ini yang harus dijaga. Tanpa itu kesejahteraan nelayan kita tidak mungkin bisa kita capai. Saya berharap dengan pemerintah memberikan asuransi kepada nelayan, kapal di bawah 10 GT, pemilik kapal, nakoda yang melakukan usaha penangkapan ikan, bukan perusahaan kapal, bukan. Kita berikan asuransi nelayan yang bayar pemerintah. Kita ingin encouraging generasi muda supaya mau turun menjadi nelayan. Karena kalau meninggal di laut dapat 200 juta keluarganya. Kalau meninggal di darat atau sakit dapat 160 juta. Kalau cacat dapat 100 juta. Kalau sakit ada 20 juta. Itu juga salah satu insentif yang kita berikan untuk profesi menjadi nelayan. Kita ingin memperbanyak, mengembalikan rumah tangga nelayan menjadi lebih dari 1.600.000. Saya ingin Natuna diisi oleh nelayan-nelayan pintar, sarjana-sarjana. Kenapa malu menjadi nelayan? Saat sekarang kapal-kapal yang 100 GT itu turnovernya, revenue-nya sudah paling sedikit 12 sampai 17 miliar per kapal per tahun. Return on investment, investasi di bidang penangkapan ikan luar biasa. Itu kelihatan dari GDP perikanan kita juga naik dari lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada nasional GDP. Jadi parameter-parameter angka yang dikeluarkan itu sudah luar biasa. One after another itu approving of it's a good
sudah on the right track policy yang dibuat. Jadi akademisi yang harus terus melanjutkan dengan riset, dengan studi, mendalami, lebih menguatkan. Karena ya itu tadi, rezim akan berganti. Nah, kadang-kadang policy maker berubah. Perguruan tinggi harus bisa bersuara to defend what is right and the right of its nation. Itu sangat penting sekali. Apa yang kurang dengan bangsa Indonesia? Kita punya semuanya, tambang, hutan, laut. Kita tidak punya yang kita tidak ada, semuanya punya. Tetapi had been lack of capability to make its own wealth of it. Karena apa? Karena ya itu tadi, integriti persoalan, kita juga terlalu lambat. Ini semua harus mulai speed up. Tadi Pak Rektor saya lihat juga jago dalam marketing. Saya bilang, ini Bapak ini luar biasa, saya bilang. Mesti kalau seperti itu, saya harap Muhammadiyah akan tumbuh luar biasa. KKP akan bangun Piamari di Pangandaran, pusat riset kelautan, marine, dan juga Poltek. Mungkin terbuka kerjasama sebelum kita membuat gedung di Purwokerto, ya bisa kerjasama, mahasiswanya bisa lah di Pangandaran. Kalau kurang Polteknya, Susi Air juga punya training center, Pak, bisa pakai. Kita rencana juga ingin buat pusat marine research di utara, yaitu di Morotai. Kita akan bekerja sama dengan Jepang untuk membangun beberapa community university di pulau-pulau terluar. Nanti Muhammadiyah bisa insert untuk mungkin kerjasama mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Welcome, saya katakan. Dan tentu saja tadi katanya ada wacana SMK di Pangandaran. Mungkin lebih baik diafiliasikan dengan bidang perikanan. Saya rasa akan jauh lebih baik karena di sana wilayahnya memang wilayah perikanan. Dan Pangandaran dari dulu ya cuma karena hancur zaman illegal fishing. Tapi sekarang sudah mulai ada lagi ikan teri, sudah ada ikan tuna juga sudah mulai kelihatan. Cilacap 20 tahun tidak pernah lihat tuna besar. Minggu kemarin per hari sudah 20 tonan tuna besar-besar sudah landing di Cilacap. Jadi banyak perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun. Saya pikir apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi, satu keyakinan bahwa poros maritim dunia Indonesia itu pasti bisa asal kita mau. Yang kedua, menjadikan laut masa depan bangsa juga pasti bisa asal betul kita jaga. Dua misi ini saya pikir sangat luar biasa dan saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa membuat satu tekad membangun kemaritiman Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang lebih baik, negara yang lebih hebat, negara yang lebih besar dan diakui, dihormati di seluruh dunia sebagai negara yang berani. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengampanyekan, memasyarakatkan, mensosialisasikan polisi pemerintah dan apa yang telah pemerintah lakukan selama 2,5 tahun ini dan seterusnya, dan rencana-rencana pemerintah membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, menjadikan laut masa depan bangsa, dan sekarang membangunnya dengan cara yang lebih punya keberpihakan, bukan sekedar bangun, ekonomi naik, tetapi tidak ada keberpihakan yang menyebabkan kesenjangan makin lebar. Jadi disinilah yang tentu saya punya kewajiban untuk melakukan keliling ke kampus-kampus, memenuhi undangan-undangan dan menyampaikan supaya generasi muda juga tahu visinya pemerintah seperti apa, status kita di sekarang di mana. Ya kan baru kali ini kita melibatkan menginikan kemaritiman, tentunya ya encouraging saja. Saya berharap nanti pendidikan tinggi juga akan memprioritaskan pendidikan kelautan dan perikanan. Kalau itu sudah tercermin, berarti kita yakin misi ini akan terkader kan gitu. Jadi ya tahap awal saya rasa sudah baik dengan kita datang memberikan sharing apa yang telah dilakukan, polisi pemerintah, visinya pemerintah. Nah, kita berharap nanti akan ada perubahan kurikulum, kenaikan jumlah mahasiswa kelautan dan perikanan. Gitu, ya. Ini akan dilakukan di seluruh kampus Indonesia, Bu? Insya Allah. Tentu waktu yang kadang-kadang menjadi kendala. Indonesia ini besar sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah hadir di kampus kami. Kami sangat terinspirasi dengan beliau sangat berisi dan memberikan harapan-harapan yang besar untuk Indonesia ke depan yang lebih sejahtera melalui reformasi kelautan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri terkait dengan kebijakan beliau yang sangat berani ini memberikan harapan bahwa Indonesia ke depan benar-benar memiliki kedaulatan kelautan yang selama ini kita rayakan dan tidak terlalu. Kami akan Muhammadiyah akan terus mensupport apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri karena itu cita-cita Muhammadiyah bagaimana mensejahterakan negeri ini, bagaimana menjaga keutuhan negeri ini sehingga ke depan Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih maju. Insya Allah kami akan membuka kembali Fakultas Perikanan yang sempat kami tutup karena dulu kami kekurangan mahasiswa, tapi karena melihat perkembangan sekarang bahwa dunia kelautan, bahwa profesi yang berkaitan dengan laut dan perikanan sepertinya semakin cerah dengan berbagai macam kebijakan dari Ibu Menteri. Saya kira pidato Bu Menteri tadi sangat strategis, sangat krusial, dan itu adalah bicara tentang kedaulatan bangsa. Jadi selama ini ternyata kita itu di air itu tidak berdaulat. Jadi pidato tadi sangat mendalam dan harus menjadi perhatian bangsa Indonesia bahwa kita harus bangkit untuk mengambil kedaulatan di laut. Jadi sangat penting dan generasi muda harus mendengarnya. Sangat relevan dan kebijakan Muhammadiyah ya. Dan kita sudah punya di misalnya Universitas Muhammadiyah Makassar kita sudah punya prodi kelautan. Nah sekarang ini ketika Presiden bilang selama ini kita mengungguli laut dan sekarang kita harus menghadapi laut, artinya memang kampus-kampus Muhammadiyah juga harus menyesuaikan dengan tren itu. Jadi misalnya UM Purwokerto berencana untuk membuka beberapa prodi kelautan dan perikanan, itu saya kira kita dorong
Karena memang betul yang sampaikan Bu Menteri tadi bahwa kita harus berdaulat tidak hanya di darat tapi juga di laut. Dan Muhammadiyah dengan 1092 provinsi harus menyambut itu dengan mencoba membuka. Dan beberapa kampus kita di lokasi-lokasi, misalnya sekarang kita membuka di Ambon, itu kan juga daerah maritim yang sangat besar di Maluku Utara. Saya kira Muhammadiyah sangat mendukung itu dan kita ingin bekerja sama untuk meningkatkan kedaulatan di laut. Kita sendiri harus melek dengan informasi itu karena sangat transparan. Kapal asing itu bisa didetek oleh satelit. Kalau memang ada penyidik masuk sebetulnya kita tahu, kecuali kita menutup mata. Jadi kampus harus itu menjadi tempat untuk sosialisasi agar generasi muda mau mendukung itu, aware, mereka peduli dengan kebijakan itu dan bagian dari mendukung kebijakan. Memang yang beliau sebut trawl itu yang panjang sekian kilo itu kan jaring, jadi seluruh ikan dari semua jenis tertangkap. Tidak hanya yang besar, itu yang masalahnya tidak secara environmental itu nggak friendly. Karena apa? Sustainabilitas ikannya hancur karena bibit-bibit yang anak-anak kecil itu juga ya harusnya. Kan jaring ikan itu hanya menjaring yang besar. Kayak di Australia sangat ketat, harus diukur berapa ukurannya. Nah, kalau kita nggak mendukung itu, ya betul bahwa sustainabilitas bisnis dan kekayaan laut kita itu bisa hancur gara-gara itu. Itu untuk pemikiran jangka pendek untuk memperkaya diri. Kita nggak boleh, harus bisnis tumbuh, tapi sustainabilitas laut harus terjaga. Ya, memang Bu Menteri perlu dukungan masyarakat luas, ya. Muhammadiyah termasuk, karena Muhammadiyah punya program yang disebut jihad konstitusi itu. Jadi kita harus mengadvokasi proses penyusunan kebijakan. Kalau satu kebijakan salah, satu kebijakan menguntungkan segelintir orang, rakyat yang kena. Jadi kita harus firm, kita harus sangat tegas bahwa kita dukung reformasi perundang-undangan. Kalau satu pasal dirubah, Muhammadiyah nggak ikut mengawasi itu anak bangsa, cucu-cucu kita yang akan menjadi korbannya. Sungguh saya tidak menduga, tidak usah merendahkan diri, walaupun ijazahnya hanya SMP. Tetapi ilmunya setara dengan doktor ahli kelautan. Maka pantas bagi beliau memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang kelautan. Terima kasih, bangga dan syukur. Insya Allah banyak manfaatnya buat UMP ke depan. Apalagi profil beliau tidak rikur, tidak takut dengan kekuasaan manapun kalau sudah jadi prinsip bagi beliau. Ini sesuatu menteri yang sungguh mandiri dan berani. Tidak takut dengan presiden, tidak takut dengan DPR, dan tidak takut direkod dan diberhentikan. Ini satu jiwa yang luar biasa, yang mungkin tidak semua menteri punya. Ini keunggulan, keistimewaan sekaligus kebesaran bagi beliau. Dan tepat sekali bahwa perguruan tinggi selayaknya harus mendukung para sarjana di bidang kelautan yang juga menjadi lapangan kerja sekaligus ahli mengelola laut ke depan, karena Indonesia 7% itu laut dan kekayaan yang tidak pernah akan habis, salah satunya adalah laut. Dan laut juga pernah disintir oleh Rasulullah, airnya suci, bahkan bangkai ikannya aja halal. Sangat membanggakan ya bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto bisa kedatangan dengan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi. Ya, pertama sih saya mengucapkan syukur ya alhamdulillah karena Bu Susi udah mau ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di mana di Indonesia ini kan Indonesia bawa negara kepulauan yang dimana kelautannya itu lebih luas ya, dan di situ semangat kita bahwa memang tadi sudah dibicarakan bahwa di situ sumber daya alam kita yang tersisa hanya kelautan itu sendiri. Nah itu yang diberikan kepada presiden, pada masyarakat Indonesia, hanya itu yang bisa diselamatkan. Nah ini sebagai semangat kita. Kedatangan Ibu Susi ke sini benar-benar memberi motivasi buat kita semua. Tanggapannya sih alhamdulillah sekali, suatu kebanggaan besar bagi diri saya dan terutama keluarga besar UMP karena Ibu Susi sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Alhamdulillah seorang menteri besar, terkenal, hebat bisa datang di fakultas kampus tercinta kita, tentunya merupakan kebanggaan dari kita.
Susi tetap berani dan jaga konsistensi dalam kepemimpinan. Harapannya bisa mengelola laut Indonesia lebih baik lagi, sumber dayanya juga ikan, terus nelayannya lebih bisa sejahtera. Harapannya sih tetap terus melanjutkan dunia kemaritiman untuk Indonesia. Semoga tugas-tugas beliau dilancarkan. Harapan dari Ibu Susi semoga setelah Ibu Susi mungkin nanti sudah tidak menjadi menteri lagi, ada penggantinya yang melebihi dari Ibu Susi. Nah, itu yang kita harapkan. Fighting! Berani, cantik, Tenggelamkan. Ledakan!